Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku Rahma Yulianingsi. Kali ini aku akan membahas tentang sebuah novel angkatan Balai Pustaka yang berjudul Belenggu karya Armijen Pane. Untuk itu langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Novel Belenggu karangan Armijen Pane ini menceritakan tentang kisah rumah tangga antara Dr. Sukartono dengan istrinya yang bernama Sumartini. Mereka menikah bukan atas dasar saling mencintai, melainkan atas dasar keterpaksaan satu sama lain. Sukartono menikahi Sumartini karena merasa Sumartini cocok mendampingi hidupnya. Sukartono melihat Sumartini dari kecerdasan dan kecantikannya saja. Berbeda dengan Sukartono, Sumartini menerima Tono sebagai suaminya atas dasar ingin melupakan kenangan masa lalunya. Alhasil, setelah melangsungkan sebuah pernikahan, rumah tangga mereka tidak harmonis. Setiap hari selalu dipenuhi dengan pertengkaran dan percecokan. Banyak permasalahan yang tidak diselesaikan dengan komunikasi. Hingga pada suatu hari, Sukartono menerima telepon dari salah satu pasien yang mengidap sakit keras. Pasien itu sedang berada di hotel. Sesampainya di sebuah hotel yang ditinggali pasiennya, Sukartono merasa kaget karena mendapati bahwa yang menjadi pasiennya saat itu adalah Rohaya atau Siti Hayati yang tak lain adalah teman sekolah dan masa kecil Sukartono. Rohaya sudah menyimpan perasaan sejak lama pada Sukartono. Rohaya sendiri adalah seorang penyanyi keroncong dan juga wanita panggilan. Ia menceritakan bahwa dirinya menjadi korban kawin paksa. Ia merasa tidak cocok dengan suaminya dan memutuskan untuk menjadi janda, lalu pergi ke Jakarta untuk mencari keberadaan Sukartono. Berpura-pura sakit keras dan menjadi pasien Sukartono adalah salah satu cara Rohaya untuk bertemu dengan Sukartono. Setelah bertemu dengan Sukartono, Rohaya selalu berusaha merancangkan usahanya, merayu-rayu dan memberikan pujian-pujian kepada Tono untuk mendapatkan hatinya. Pada mulanya Sukartono tidak terpengaruh dengan rayuan-rayuan Rohaya. Namun lambat laun akhirnya Tono jatuh juga pada rayuan Rohaya. Tono merasa bahwa dengan bersama Rohaya ia bisa menemukan ketenangan hatinya yang tidak ia dapatkan dari Sumartini istrinya. Hubungan yang dijalin Sukartono dan Rohaya akhirnya tercium juga oleh Sumartini. Ia merasa curiga dengan Sukartono. Sumartini merasa marah dan memutuskan untuk berpisah dengan Sukartono. Awalnya Sukartono tidak menyetujui permintaan Sumartini. Bahkan Tono sudah berjanji pada Tini untuk mengubah hidupnya untuk lebih perhatian kepada Tini. Namun karena kebulatan Sumartini untuk berpisah, Sukartono tidak dapat mencegahnya. Sukartono merasa sedih dan gundah atas berpisahannya dengan Sumartini. Tini memutuskan untuk pergi ke Surabaya. Kesedihan dan kesendirian Sukartono bertambah ketika ia mengetahui bahwa Rohaya juga pergi meninggalkannya. Rohaya meninggalkan sepucuk surat dan memberitahukan bahwa ia mencintai Sukartono. Rohaya kini telah meninggalkan tanah air untuk selama-lamanya dan tinggal di luar negeri. Kini Sukartono mengabdikan hidupnya pada sebuah panti asuhan, karena dengan begitu ia bisa menemukan ketenangan batin dalam kesendiriannya. Oke, selanjutnya kita akan menghubungkan antara unsur intrinsik di dalam novel Belenggu ini, yaitu antara tema dan penokohan. Tema dari novel Belenggu ini adalah tentang perselingkuhan, di mana dalam novel ini terdapat tokoh yang menjadi orang ketiga yang bernama Siti Rohaya. Siti Rohaya di sini memiliki penokohan sebagai wanita nakal, yang mana ia berusaha untuk merebut Sukartono dari Sumartini. Berikut adalah penggalan yang menggambarkan bahwa Rohaya adalah wanita nakal. Selanjutnya kita akan membahas perbedaan angkatan Pujangga Baru dan angkatan Balai Pustaka dari novel Belenggu karya Armijen Pane. Ternyata setelah diselesaikan, novel Belenggu ini ditawarkan kepada Balai Pustaka, penerbit resmi negara Hindia Belanda, pada tahun 1938. Namun, buku ini ditolak karena dianggap tidak bermoral. Novel ini kemudian diambil alih oleh majalah Pujangga Baru yang Armijen telah bantu mendirikan pada tahun 1933 dan diterbitkan dalam bentuk serial dari bulan April sampai Juni
1940. Belenggu merupakan satu-satunya novel yang diterbitkan majalah tersebut dalam novel psikologis Indonesia pertama. Berbeda dari penulis novel Balai Pustaka, Armijin tidak menggunakan peribahasa. Dia lebih menekankan penggunaan simile. Cara lain yang menunjukkan perbedaan gaya tulis Armijin dengan penulis-penulis Balai Pustaka ialah dengan membatasi penggunaan bahasa Belanda murni. Sebelumnya, penulis seperti Abdul Muiz dan Sultan Qadir Al-Jabana menggunakan bahasa kolonialis untuk menggambarkan sifat tokoh utama yang intelektual. Sementara dalam novel Belenggu, Armijin menekankan bahasa serapan, sehingga edisi-edisi awal memuat daftar istilah yang berisikan istilah-istilah yang baru atau sulit. Siregar menulis bahwa bahasa Armijin lebih mencerminkan penggunaan bahasa Indonesia sehari-hari. Terakhir, kita akan membahas tentang keadaan pada saat novel ini lahir. Pada awalnya, penerimaan Belenggu oleh masyarakat cukup beragam. Pihak yang mendukungnya beranggapan bahwa novel ini benar-benar mencerminkan konflik yang dihadapi para intelektual Indonesia. Sementara yang menolak beranggapan bahwa novel ini porno karena memasukkan tokoh tuna susila dan tema perselingkuhan. Tanggapan sekarang lebih positif, dengan penulis Muhammad Balfas menyebutnya novel Indonesia terbaik dari sebelum perang kemerdekaan. Belenggu sudah diterjemahkan dalam berbagai bahasa termasuk bahasa Inggris. Sekian dulu untuk kali ini, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.